ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hati yang tidak punya khawatir, gelisah, rasa takut kecuali hanya Allah, mereka adalah yang sudah disebut kekasih Allah. Fa inna kulla rojain, mongko sebab sak temene saben-saben kekarepan pengharapan li ghairillahi maring sak liyane Allah iku syirkun, hukumi syirik. Niki syirik khafi. Pengharapan hati kepada selain Allah hakikate iku syirik. Aku ngarepno sesuatu pada selain Allah, makhluk. Iki nek dihukumi ilmu tasawuf hukumi syirik. Syirik itu adalah perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Contoh, menyamakan Allah dengan yang lain. Contoh saya, dalam hati saya ada iman, Pak. Kalau yang isok ngajiku saya klason, berarti saya menyamakan diri saya dengan Allah. Lembut nggih niki? Lembut. Dalam hal apa? Kudratnya. Kuwasa dalam hal apa? Kalamnya dalam hal apa? Apapun. Makanya dikatakan jenengan jangan pernah mempunyai keimanan pada sesuatu selain Allah yang itu bisa memberikan sesuatu harapan kita. Sebab fa inna kulla rojain li ghairillah iku syirkun, sebab sesungguhnya perkara selain Allah pengharapan itu hukumnya syirik. Sawaung kana padha uga apa ghairillah sakliyane Allah utawa kul iku dhahiron yang tampak, au khofian utawa gak tampak utawa samar, kabiron utawa besar, au sohiron atau kecil. Baik kul itu sesuatu selain Allah, ikut tampak dilihat mata atau tidak, besar atau kecil, jangan pernah mengharapkan terhadap ini. Hadapkanlah, mengharapkanlah hatimu hanya pada Allah. Caranya bagaimana? Hadaplah siapa di balik kulun iki. Siapa di balik HP ini, di kiri, di kanannya, di depan, di belakangnya, di atas, di bawahnya, di dalam, di luarnya. Yaitu yang sing dimaksud tawajuhkan hatimu terhadapnya. Ini untuk melatih dan memakrifatkan Allah batin. Nanti kalau sudah Allah batin cetok, wis langsung Allah dohir. Wis Gusti Allah sendiri yang memahamkan jenengan. Awas keliru lho ya, terkait Allah dohir lho ya. Tak elingna. Gak keliru sebab sampean wis krungu. Pun kesimpulan pertama disebut salik itu seseorang yang meraih, yang mencari dan untuk mendapatkan nur ma'rifat. Disebut wasil adalah orang yang sudah tenggelam di dalam nur ma'rifat. Cara salik untuk bisa menjadi wasil kuncinya satu, wa dzakarallaha katsiran. Oke Bapak Ibu, sampai di sini fasal ini kita bahas. Untuk selanjutnya monggo barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Mukhlason yang kami hormati dan kepada semua para hadirin yang hadir pada majelis pengajian pada malam hari ini yang kami hormati. Kami ingin mengutarakan dua pertanyaan kepada Gus Mukhlason dan kami mohon penjelasan dan keterangannya. Yang pertama, apabila si salik sudah mengalami liqa'illah atau bertemu Allah di alam musyahadah, apakah hawa nafsu atau iblis masih mengikuti? Sebagaimana penjelasan panjenengan bahwa alam musyahadah adalah wilayah steril di mana hawa nafsu dan iblis tidak bisa masuk. Kami mohon penjelasannya Gus Mukhlason, mohon maaf. Dan yang kedua, saya pernah mendengar penyampaian seorang guru mursyid mengatakan sebagai berikut. Tanpa membuka kunci Ismul Adzam, semua ilmu tidak bakal jadi. Yang saya tanyakan, mohon penjelasan Gus Mukhlason, apa arti makna dari Ismul Adzam tersebut? Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salik ketika sudah wusul, detik-detik di makom musyahadah, pasti nafsu tidak akan bisa masuk. Kok bisa? Karena sudah tidak berlaku wujudnya makhluk. Baik makhluk manusia, makhluk hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikah, bahkan iblis atau nafsu sudah tidak berlaku. Karena dikatakan wasil atau sudah sampai pada Allah, yang ada hanyalah Allah. Kecuali diturunkan lagi. Kalau diturunkan lagi, inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi yang namanya Nabi Yusuf. Aku tidak pernah di surat Yunus kalau nggak salah. Coba nanti di cross check. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Aku tidak pernah mengatakan diriku ini sudah bebas dari kepentingan nafsu. Artinya apa, Pak? Walaupun jenengan sudah wusul, tatkala jenengan diturunkan lagi ning alam kasaf lan ing alam di alam muhadharah, iki nafsumu berubah terus. Nafsu itu terus mencari celah kita, hati kita. Kalau jenengan tidak diturunkan di makom muhadharah atau di makom mukasafah alias dikatakan ditetapkan di alam musyahadah, maka enggak ada nafsu yang bisa masuk di situ karena nafsu enggak ada. Kecuali kita dalam keadaan turun lagi, diturunkan Allah, baru masih dikejar-kejar. Makanya mengapa Allah selalu mengatakan tentang zikir itu harus kita lakukan dengan sebanyak mungkin, ada di situ, supaya pertolongan Allah selalu datang. Ada di situ, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi benar Pak, ketika sudah wusul detik-detik, pokoknya ada di alam musyahadah ruhaniyah ini aman. Karena apa? Ruhaniyah ya sudah tidak ada, pokoknya yang ada hanyalah Allah, kecuali membahasi turun lagi.
baru berlaku namanya makhluk berlaku. Pun itu yang pertama. Yang kedua tentang kunci Ismul A'dham. Barang siapa yang belum mendapatkan kunci tersebut tak akan bisa sampai pada Allah. Apa sih maksud Ismul A'dham itu? Kalau kita lihat dari secara lughat, nama yang termulia. Pundi nama yang termulia? Yaiku nama sing gak iso disebut namane. Asmaul Husna ada 99. Mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur itu diahadiahkan di dalam nama Allah. Sehingga disebut Ismul Jalalah. 99 ini dicecep atau disedot oleh nama Allah Jalalah. Secara maknawiyah secara maknawiyah yang dimaksud Ismul A'dham hanyalah ini. Tapi bukan nama. A'dham itu maksudnya sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Caranya bagaimana jenengan tidak bisa menyebut? Kalau ini kan bisa disebut Allah, ngerti nggih? Karena kita masih ada. Kalau kita sudah tidak ada, bisa menyebut Allah? Enggak bisa, Pak. Oleh karena kita masih merasa ada itu, loh, akhirnya kita bisa menyebut. Lah maksud A'dham di sini bukan sebuah tulisan, sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Anda tidak akan bisa menyebut kalau Anda sudah fana. Baru nikulu A'dhamnya. Lah untuk mencapai makom fana itu bagaimana? Muraqabah dulu. Habis muraqabah fana barulah ma'rifat. Itu prosesnya. Makanya sarujuk dengan pembahasan malam hari ini atas pertanyaan Ismul A'dham tersebut. Untuk bisa salik mendapatkan pangkat wasil harus mendapatkan fadholi Allah dan rahmati Allah, ya disebut sebagai nur ma'rifat. Untuk bisa sampai nur ma'rifat dinyalakan dalam hati, berzikirlah terus menerus. Caranya berzikir, si salik harus idza salama, harus masrah nih semua persoalan suluknya, zikirnya terhadap Allah. Demikian sekilas info. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sebelumnya, semoga Allah menghilangkan rasa ujub terhadap kita semua. Jadi alhamdulillahnya saya diberi kitab sama guru saya itu beberapa kitab tauhid, diantaranya Ghafiyatul Ma'arif, Tamdhul Qulub, sama ada makna. Dari situ saya menyimpulkan ada beberapa kesimpulan, terus saya sinkronkan dengan Al-Quran bahwa salah satu pintu untuk masuk yang dinamakan, kalau di sini dinamakan Sirrul Asrar itu adalah syahadat. Analisa saya ini itu saya tesnya ketika saya mau sholat. Saya bersyahadat secara lisan
asyhadu alla ilaha illallah, tapi hati saya bahwa segala sesuatu itu adalah Allah sendiri. Muhammadur Rasulullah, bahwa apa-apa wujud yang menyebabkan segala sesuatu ada, yang menyebabkan bahwa saya bisa sholat di situ, yang menyebabkan bahwa bangunan masjid itu ada, itu adalah Rasulullah sendiri. Itu. Dari hal itu, kemudian saya takbir, Pak. Karena salah satu rukun sholat itu adalah takbir. Ketika saya takbir, itu Allahu Akbar. Yang terjadi adalah hilang akbar, tinggal Allah. Nah, pertanyaan, dan setelah itu beberapa kejadian-kejadian saya alami gitu. Dan pertanyaan saya, apakah benar syahadat ini salah satu pintu untuk menuju sirrul asrar seperti itu? Dan apakah apa ya hal yang alami ketika saya sholat, dan bahkan setelah saya sholat itu terus-menerus terjadi seperti itu. Saya melihat segala sesuatu ini Allah sama Muhammad, Allah sama Muhammad, Allahnya dalam, luarnya Muhammad. Apakah benar seperti itu? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika si Salik betul-betul mengamalkan maksud daripada syahadat asyhadu alla ilaha illallah, baik secara syariatnya dibaca di lisan, lebih-lebih secara hakikatnya di hati, menghadapkan diri kepadanya, bertawajuh. Apakah ini bentuk proses sirrul asrar menuju fana udzikri atau menuju nur makrifat sampai ke musyahadah? Betul. Memang ini selama berabad-abad ini cara yang seperti itu terkesan disembunyikan. Akhirnya kita hanya mengerti lewat bacaannya saja, dan selalu kita ucap, kita baca, tapi secara hati hakikat tidak bisa kita mengamalkannya dengan benar. Yang alasannya pada para masyayikh, mengapa ini terkesan disembunyikan? Karena memang dampaknya itu di masyarakat umum itu kurang baik. Itu kurang baik. Artinya mesti ditolak. Bahkan dikatakan itu tidak benar. Kekhawatiran atas pertimbangan para masyayikh seperti itu loh Pak, dari resiko dan dampaknya pada masa-masa beliau itu akhirnya terkesan ditutupi. Kalau jenengan tanya apakah itu ma'al haqqu dzalika, betul. Apakah itu betul untuk mencapai tingkatan yang sebenarnya? Betul. Tolong diperdalam, laku ikut terus menerus, supaya memang betul-betul apa yang si Salik harapkan itu tercapai. Mekaten. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yai Gus tadi telah menyampaikan segala yang muncul dan yang timbul semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang timbul dan muncul itu kadang-kadang maksiat dan taat atau bagus dan buruk.
Jadi apakah yang bagus dan yang buruk atau maksiat yang taat itu semua dari Allah? Dan juga kita sering dengar kalau yang maksiat itu datangnya dari manusia, sedangkan yang taat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita masih gamjur atau mungkin gitu. Terima kasih. Ma kullu syai'in minallah sawa'un kana khairan au sayyi'an. Betulkah perkara apapun itu datangnya dari Allah, baik perkara baik, bagus maupun taat atau maksiat? Ini jawabnya tergantung. Kalau dari golongan ampa punya dasar, kalau taat baik itu dari Allah, kalau jelek maksiat dari nafsu kita sendiri, dan itu benar miturut golongan kita yang ada di am. Sebab apa? Sebab golongan kita di am itu masih memandang makhluk, baik wujudnya, kehendaknya, ataupun perbuatannya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana miturut orang yang sudah Allah masukkan di golongan khos? Beda jawabnya. Jawabnya apa? Khairihi wa syarrihi minallah. Tapi mohon maaf, ini belum bisa diterima golongan kita yang masih di am loh Pak ya. Mohon maaf. Mengapa beliau ini khos ini kok mengatakan baik taat maupun maksiat itu datangnya dari Allah? Karena beliau itu hanya menyaksikan Allahnya, sedangkan selain Allah bagi orang-orang yang khos itu sudah tidak ada. Cuman perlu biar niki sinkron, kita harus bahas tentang kronologi dulu. Prosesnya mengapa orang khos mengatakan buruk ataupun jelek, taat ataupun maksiat itu datangnya dari Allah. Gini, memang asli sebetulnya antara si A dengan si B gitu aja. Si A diletakkan Allah melakukan taat, si B melakukan maksiat. Allah menghendaki dan menggerakkan baik si A ataupun si B laku taat dan maksiat itu ada alasannya. Apa alasannya? Allah menggerakkan si A laku taat itu dikarenakan atiullaha wa atiur rasul. Allah menggerakkan si B laku maksiat karena kebalikan ini. Jadi ahli khos iku memandang sebenarnya siapa sang penggerak, tidak memandang siapa yang digerakkan. Dasarnya pun di ahli khos itu la haula wala quwata illa billah. Itu cara hadis. Cara Quran surat As-Saff ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan ini semuanya. Dua-duanya. Wa ma ta'malun, dan Allah yang menggerakkan kedua-duanya. Apa yang dilakukan oleh mereka ini Allah yang menggerakkannya. Ini prosesnya orang-orang khos itu
mengatakan bahwasannya baik yang dilakukan taat A atau dilakukan maksiat B itu sumbere sangka Gusti Allah. Tapi saya ulangi, ini belum bisa kita terima jikalau kita masih ada di golongan am. Lah apakah salah golongan am mengatakan kalau jelek itu dari nafsunya? Enggak salah. Karena apa? Karena posisi kelas kita masih memandang selain Allah itu ada. Itu Pak, nggih? Nggih. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sebelumnya saya minta maaf. Saya mau bertanya, fana itu artinya apa ya Gus? Kemarin kan saya yang bertanya ke Gus, tapi Gus menjawabnya hanya fana aja, tapi saya maju enggak gini. Apa kronologinya kemarin saya ceritakan Gus? Saya sampaikan? Boleh Gus ya? Nggih kan waktu bulan puasa saya yang ada di pondok itu Gus, kan waktu itu sholat taraweh, terus saya dapat 3 rakaat. Itu di dalam hati saya itu ada yang menyampaikan seperti ojo sholat, tunggu kok awakmu semaput, karena waktu itu kan saya sakit memangnya kemarinnya itu. Terus saya sudah tidak menghiraukan, tapi saya masih sholat aja. Terus lagi dia di hati itu ngomong lagi, ojo sholat, kok semaput gak ada sing nulungi. Lah itu terus saya duduk Gus. Terus saya tapi masih di masjid atau enggak itu saya enggak ngerti. Terus saya duduk, tahu-taunya itu saya enggak dengar apa-apa di dalam masjid itu. Padahal imam itu kan kalau sholat kan mesti membaca Fatihah, terus semua makmumnya amin. Tapi saya enggak. Itu pun saya juga enggak ikut pengajian di Gus juga, gitu loh Gus. Tapi saya kemana dan saya di mana itu saya enggak ngerti. Saya enggak tahu sama sekali. Dibawa kemana saya enggak tahu. Tahu-taunya itu dengar itu jam 3 malam ada orang klutik gitu. Saya dengar, loh suaranya apa? Ya orang-orang itu sahur. Terus saya baru bangun ikut sahur. Tapi nantinya ditanyai orang paginya, ibu sudah sembuh. Loh saya kena apa kok ditanya apa saya sakit apa enggak gitu, saya enggak ngerti Gus. Tolong Gus, tapi kemarin Gus menjawabnya itu fana Bu. Lah saya fana itu artinya apa Gus? Saya enggak ngerti Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fana niku kemusnahan, kehancuran. Tapi yang dimaksud bahasa fana di dalam ilmu tasawuf adalah diri kita sudah dihancurkan Allah. Makhluk pokoknya selain Allah itu sudah musnah, hancur. Ini namanya fana. Miturut maksud ing dalam ilmu tasawuf, fana itu adalah kehancuran perkara-perkara selain Allah dalam hati panjenengan. Makanya jenengan iki ngalami sesuatu yang tidak jenengan ngerti. Ya wis gak eling apa-apa. Ya wis gak ngerti apa karena sudah nggak ada. Itu Bu maksudnya fana itu di situ. Lah kita diperintahkan untuk berzikir sirri. Maksud dalam Al-Quran bisiri itu di dalamnya siri itu mencapai makom itu, makom fana. Setelah itu baru Allah letakkan makom ma'rifat. Mekaten. Nggih, tasik wonten.
manakala si salib itu betul-betul hatinya itu condong hanya pada Allah. Ya apa bedane ambek wong gawa serban. Aku sak suwene ngene ngaji nang ngarepe sampean ora tahu nggawa. Insyaallah. Aku dipeksa. Ilmu iki mang meksa. Apa bedanya seseorang yang ketika ngaji bawa serban? Mesti ning ati sampean mau. Anggit pen gak penak muda, siji gak ongkep, iya toh, luru ono sing mujo. Nggak jauh berbeda Pak Warid dengan surban ini. Diam-diam di dalam hati kita merasa kita orang baik. Merasa diri kita adalah orang yang lebih daripada yang lain. Jare Kartolo, ya cek koyok kiai temen ngono lho. Ket biyen kok dadi kiai langgaran. Cek temen. Bapak Ibu hadirin, bukan perkara ini kita bercolek yo, beraini lho Pak. Berhias itu dilarang, enggak. Yang dikhawatirkan itu diam-diam di dalam hati kita telah ditanam oleh hawa nafsu supaya orang itu menjempol kita. Bukan perkaranya warid itu tidak boleh diceritakan pada orang lain selain dari mursyidnya, enggak. Memang makalah ini nanti larangan bagi salik cerita tentang warid terhadap orang lain kecuali hanya pada mursyid. Tak antah niki wis babalah kula dikerumpiung ulama sak donya ora apa-apa. Kui cerita nang liyane tapi dengan catatan di hatimu nggak sampai muncul sifat riya lan ujub. Lebih-lebih jenengan iki suka dipuja orang, nggak apa-apa ngono lho karepe. Tapi tidak dijelaskan, sarahnya pun tidak dijelaskan. Saya cari sarah berbagai sudut pandang, ora tebu. Kuwabe ku nglarang. Ya wis ben klason tok ae sing memperbolehkan. Tapi ono catetane, dengan catatan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Umur kita tinggal berapa hitungan jari, Pak? Miturut pitutur di dalam ilmu tasawuf itu, gunakanlah sebaik-baik sisa umurmu hanya untuk ngabdi kepadanya. Lah ngabdi niki sing den maksud secara rohaniyah khususnya, bukan jasmaniah aja. Rohaniyah yang dimaksud fal ya'mal amalan sholihan miturut surat Al-Kahfi itu rohaniyah yang harus kita tata hati. Caranya
Ya dengan berzikir itu. Yang zikir itu masuk ke ranah tazkiyatan nafsi, membersihkan dari seluruh apa perkara-perkara selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati. Ibarat Pak, niki musim hujan, ibarat satu daerah atau satu rumah setelah kena banjir kotor mboten? Kotor. Kotoran itu masuk entah berupa lumpur, entah berupa kotoran daun-daunan plastik, atau kotoran-kotoran yang lain. Walaupun banjirnya sudah lewat, mesti masih menyisakan yang namanya kotoran. Loh niki lu rumah jenengan kali kula kalau sudah kemasukan kotoran, masa sih kita biarkan kita tiap hari tiap saat campur dengan kotoran? Lah nggak mungkin toh? Nggak mungkin. Tapi umat manusia hatinya nggak peka. Dihadapkan Allah seperti ini nggak peka. Padahal Bapak Ibu, yang namanya hati itu kebanyakan tiap saat dan waktu kebanjiran. Kebanjiran, sehingga sebagian daripada ulama ahli tasawuf itu kalau mengatakan tentang masalah nikmatnya kehidupan dunia itu, sana seseorang yang makan tai, ngerti tai? Kotoran. Bah, berarti bendina awak dhewe iku mangan Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Andai kata orang seluruh dunia itu diperlihatkan hakikatin dunia, jijik Pak, mesti jijik. Mata mana yang bisa melihat kalau itu adalah kotoran? Mata hati. Sehingga mengapa di dalam Islam itu diajarkan tentang syahadat, dan syahadat itu mengapa illallah puncaknya kok enggak selain Allah? Inilah persoalannya, karena kita umat manusia itu pada umumnya itu tidak menganggap kalau dunia itu adalah kotoran. Wis, aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Engkau ya. Mboten engkau Pak teng mriku. Langsung ilallah. Ilallah. Engkau niki masih jauh pada kita, orang-orang yang masih dikatakan golongan am, sik nama. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali Allah. Ini sebuah nama. Untuk sampai pada yang memiliki nama, kita harus melewati sifat. Setelah itu kita melewati zat. Baru di situ ana. Bapak Ibu rahimakumullah, ini sudah masuk dalam penulisan Al-Qur'anul Qadim. Di situ dikatakan 30 juz iku nek dikumpulkan jadi satu, Pak. Semua wahyu iku ono intine wahyu.
Lah intinya wahyu jatuh di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 dan juga masuk di dalam surat Toha ayat 14. Wis intinya ada di situ semuanya. Makanya dalam bahasa syariat Quran itu diringkes, yaitu apa jenis ketika membaca kita itu surat Al-Ikhlas terus ma'udata ini sama dengan membaca satu Quran, diringkes maneh menjadi Fatihah, diringkes maneh menjadi Bismillah, diringkes maneh jadi ba, huruf ba, diringkes maneh menjadi titik ba. Ini nanti kita bahas satu persatu. Huruf hijaiyah, alif itu menunjukkan maksud yang bagaimana, ba dan seterusnya, sehingga jenengan paham apa maksudnya alif lam mim. Manalah urusan mengke ada yang tidak menerima dan saya di pasal penistaan kitab suci, nggih monggo rapopo. Dene engko saya di pasal teng mriku terus dipaksakan untuk mlebu penjara ya matur suwun. Matur suwun apa? Ngeringanno aku. Biasa ben bengi kloyongan tak ngono. Akhire aku ringan dengut-dengut ning jero penjara. Enak tambahan. Tapi nek belum ceritane arek-arek sing penjara, asline wong-wong gak dipenjara, sing dipenjara iku situk manuke. Lho iya aku ngomong opanane. Ngomong opanane. Arek-arek ngomong ngono kabeh. Pun qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Kiai Musannef di pasal 202. Wis hampir penghujung Pak. Habis ini nanti kita bahas Al-Qur'anul Qadim. Tapi makolahnya saya tambahi, kalau nggak salah 10 makalah khusus pengeluaran Ponpes Jaya Baru nanti. Yang 10 itu mempermudah meringkas dari seluruh mulai A sampai Z niku. Jadi melajari 10 makalah cukup meringkas dari 1 sampai 200 berapa ngoten, 230 berapa ngoten. Jadi ning kitab hikam iku gak sampai 300 makolai, tapi ning kene nanti saya tambah 10. Ini sedang di PDF, dan lekas diselesaikan PDF biar sebelum Ramadan itu sudah mencetak. Sudah saya hanya menyentak 1000 wae, gak usah oke-oke dhisik. Khusus jenengan sing wis mengikuti Ramadan yang sudah-sudah. Nah, yang mengikuti Ramadan baru pertama kali ya wajib jenengan iki memegang jilid 1, 2, dan 3 ngoten, engko 4 keri-keri. Pun faslun ay hada faslun iku nahyun, larangan lisaliki keduwe wong kang suluk, keduwe wong kang sing sudah mengadakan perjalanan meninggalkan selain Allah dan mendekat
dan bertemu Allah. Iku namanya salik. Larangan nopo? An hikayati waridihi, larangan saking nyeritaake warite salik minallahi saking Allah Ta'ala. Jadi jenengan Solo yang sudah membawa kunci dzikir dateng Miftahul Musyahadah, iku mesti duweni warid, Pak. Mesti didukne warid ning ati sampean oleh Allah. Lah warid iki lho, engko aja critakno nang wong liya, ngoten lho. Berbentuk apa warid itu? Bapak Ibu, satu contoh. Turut prosesnya itu Gusti Allah ngutus warid disebabkan hatiku berzikir. Yang khusus warid itu ada hubungannya dengan zikir yang mendekat dan bertemu Allah. Mana zikir yang menjadikan hati jenengan ngedoi tambah suwi, ngedoi dunya dan mendekat ke akhirat atau mendekat ke Allah? Pundi? Sudah dikatakan di dalam surat Al-Ahzab 41 niku, dzikron katsiron. Sejatine zikir. Umpama dipertegas ngono Al-Anbiya 87. Ya antayu. La ilaha illa anta. Zikir yang menjadikan Allah itu terasa dekat di dalam hatimu. Niki sing dimaksud. Berarti bukan nama yang disebut, bukan sifat, akan tetapi adalah laisa kamislihi syai'un, yang nanti disebut aku, disebut ingsun, itu nanti maksudnya. Cuman pertama jenengan wajib dimasukkan Allah di dalam alam makom yang namanya muraqabah. Makom muraqabah dulu. Yes. Akhirnya sampean ikut dituntut oleh Allah untuk terus mengasah zikir yang di alam muraqabah, yaitu sirul asrar. Ngaten. Makom muraqabah. Berupa apa warid itu? Malaikah, yang malaikah kadang-kadang tidak memunculkan wajah aslinya ndak, kadang-kadang mohon maaf mendo-mendo cahaya, kadang-kadang nggih mendo-mendo para kekasih Allah. Sing inti teng mriku disebut warid adalah pituturnya menjadikan hatimu semakin tertarik dengan kahanan akhirat. Ibarat Kanjeng Nabi ngeten. Kanjeng Nabi bisa sampai pada perjalanan Mi'raj sampai mustawa, itu sebabnya di asra Allah. Asra itu diperjalankan, dijemput Allah, dijemput. Bukan perkara ni Kanjeng Nabi niku rumangsani awake iku isok berjalan sendiri, mboten. Mangane kalimat kan subhanalladzi asra, dialah Tuhan yang maha suci yang memperjalankan hambanya. Iki janjane tumo apa wan ya kok gatel. Nek wan ya pantes Pak Punan, nek wan wis putih kabeh niki. Nek cara kitabe kan ngene, wong nek rambuté putih, jenggote putih iku wis tandane kate matek. Meniku
sing kiwa tengenku ben gak kate matek anubi disemir. Nek putih ikut tandane miturut kitab tuwek arepe matek ya dipolah. Carane semir. Semir. Kula golek semir kalau manuk tengkek nih lho gak tumon kula. Ijo sing kaya manuk tengkek nih kan. Apik nih kok. Lah pituture niku apa mesti pituture iku langsung berbahasa yang jenengan pahami? Bisa jadi bahasa yang tidak jenengan kali kula pahami terus jenengan iki nyeritake diperbolehkan hanya menceritakan terhadap mursidnya masing-masing. Nek miturut makalah niki mengke. Napa kok hanya terhadap mursid? Terhadap orang tidak boleh? Yang ndelok-ndelok mursite, Pak. Nek mursite iki nek atine condong nang donya, wis padha ae. Ambek nyeritakno menyang wong padha mawon. Sama. Kita sebagai murid untuk ketika saat menceritakan warid terhadap mursid itu semata-mata pengen tahu jawaban aslinya apa ini. Berhubung mursid kita itu hatinya condong terhadap rohibin dunia, ya nggak akan kita akan menemukan jawaban sing bener mboten kira. Sebab jawaban dari sebuah pertanyaan dari si warid iki ada kaitannya dengan nur makrifat kok. Padahal yang berkenaan dengan makrifat itu jelas tidak bisa dipisahkan dengan nur makrifat. Awalnya di situ. Kadang-kadang juga langsung rupa wajah warid itu sendiri. Persis seperti ketika proses tahapan wahyu yang Rasulullah terima dari Allah lewat malaikat ini macam-macam. Kadang dilewatkan mimpi, kadang dilewatkan beliau siapa? Malaikat Jibril mendo-mendo opo. Dan juga pernah langsung wajah sendiri malaikat Jibril. Mungkin lengkapi lah kita menelusuri Al-Quranul Karim dari sudut pandang qodimnya. Nanti akan kita bahas itu, entah dari pirang tahun aku juga gak ngerti, pokoknya dilakoni ae kok. Istiji ae urusan mari ini kapan ya ubud. Masalah 30 juz. Bon. Layam bagi ora sayukjo, ora pantas, gak kenek ngono lho. Lisaliki kedue salik apa ayu abiro yento nyeritakake sapa salik. Nyeritakake apa anwari dadihi saking warite salik menyang wong liya iku gak oleh. Fa inna dzalika apa sebabe fa inna dzalika mongko sebab sak temene mengkono takbir menceritakan iku yakilu tidik apa amaluha labete ngamal takbir mang dzalik fi qalbihi ing dalem atine salik
Wayamna'uhu lan bakal bisa ndadekake sebab ngalang-ngalangi hu ing salik apa dalik utawa apa warid hu ing salik mang ya wujudas sadqi ing wujude kang temen ma'arobihi sertani pangerane salik. Tidak pantas bagi seorang salik ketika menceritakan waridnya yang Allah berikan terhadapnya, menceritakan terhadap orang lain, dikarenakan sebab bisa jadi labete warid iku kok saya suwe dipundhut Gusti Allah. Dipundhut. Karena jagate ati sampean iki kebeki, riya, takabur, ujub, hasud dan lain sebagainya dipundhut oleh Allah. Wayamna'uhu lan iku lho sebabe bisa ngalang-alangi hatine si salik terhadap Tuhannya. Artinya si salik ra iso wusul ngoten lho Pak, hati-hati. Tapi kula yakin kok jenengan akan dipahamke walaupun jenengan gak takok apa karepe maksude dawuh iku mau warid iku. Lho kok iso kula wani ngomong yakin? Karena jenengan iki wis nggawa sirul asrar, ngoten lho. Sebab kuncinya ada di situ semua jawaban. Makanya sirul asrar kalau boleh saya katakan bahasa umum iku ilmu laduni. Ilmu laduni, makanya ilmu laduni ora diceritake kan di situ. Pun. Al makna layam bagi lisaliki ayyubayyina waridahu li ghairihi. Gak pantas bagi seorang salik itu menceritakan waridnya terhadap orang lain karena li'annahu krana sak temene warid salik iku yunakidu bisa ngurangi, yunakisu bisa ngurangi sopo-sopo salik takthirul waridi fi qalbihi labete warid ing dalem atine salik. Dan ini tidak hanya mengurangi, dipundhut. Bisa jadi lho Pak Iku. Makanya ada sebuah pertanyaan, kalau kami sudah memahami zikir sirul asrar, sudah menerima diberikan Allah sirul asrar, sudah sekulakukan, warid iku sudah muncul ning atiku. Tandane warid ya Pak? Ini loh. Ati sampean iku nek umpama nemoni takdir sing gak enak iku diem. Ati sampean diem. Tapi dieme ati sampean condong bersaksi terhadap Allahnya. Iku berarti warid itu sudah ada di dalam hati. Ngoten lho. Iku tondo, salah satu tondo yang mudah aja. Jenengan niki dibagi Gusti Allah takdir usri yusra. Enaknya enggak jadi penghalang hatimu, gak enaknya tidak menjadikan penghalang hatimu juga pada Allah. Atau boleh saya katakan, enaknya tidak menjadi lalainya hatimu pada Tuhanmu, gak enaknya itu tidak menjadikan susahnya hatimu, ganjeli hatimu terhadap Tuhanmu. Bisa Pak, ini tatkala kita ceritakan terus selalu tambah lama hati itu
diselimuti riya, ujub, seneng digungno wong dan lain sebagainya. Ini warid itu bisa diangkat Allah, dipanggil Allah lagi, tidak boleh ada di hati kita. Bisa jadi itu karena Allah bisa benda apapun miturut Allah itu sendiri. Makanya makalah ini kalau boleh saya katakan iku bentuk sifat wirainya Syekh Ibnu Athaillah, sehingga tetap dilarang walaupun tidak muncul riya dalam hati, dilarang cerita pada orang lain. Ma'rifatullah, nurul ma'rifatillah, nek wis diurupno cahaya makrifat, nek wis murup jeret ngene kok sampean akan menerjemahkan ilmu syariat yang dibahas oleh seseorang itu, dan hati sampean akan memandang sibuk siapa di balik semuanya itu. Lho ngoten lho niku mengke. Akhirnya sampean ngene, maklum sekelas ning syariat yang bahas syariat. Tapi sampean sibuk ningali siapa di balik itu semua, Allah. Sehingga nek diterusno diurai iki, apa kaya wong iku kok dikehendaki Allah hanya berbicara ilmu syariah. Sampean urai terus ngoten niku. Akhir-akhir sampean niku maklum memang kabeh ku ndelok kelas dhewe ngoten niki. Sehingga ada konfrontasi hati sampai dengan keadaan yang Allah hadapkan. Karena sampean sudah enggak fanatik antara sing wong gelem tahlil ambek ndak, wis gak gelut. Mboten, wis gak koyokan donya. Gak perangai koyok ning Timur Tengah niku. Saat-saat ini wis podo siaga satu. Semuanya itu sekarang dunia, Pak. Karena dunia. Cuman ning kono ana istilah kamuflase. Kamuflase artinya tujuan aslinya ditutupi, ya toh? Sing diketokno iku di mata umum tidak tujuan yang asli. Yang punya alasan yang rasional. Sing maksudnya biar tidak dikritik atau disalahno negara lain. Contohnya kayak Londo jajah Pulau Jawa. Pertama teko dagang, Pak. Apa ngono? Enggak ngerti tujuan iku mang jajah itu tujuan iku di singitno, sing diketokno kaya apik-apik. Akhire nggih jajah kita. Nggih. Masih nafsu yang ngono padha. Sampean diutuk-utuk ambek donya. Ngerti diutuk-utuk. Apa ya bahasa Indonesia diutuk-utuk itu? Dilulu. Berbagai kalimat yang manis, yang menjanjikan. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawat. Loh, menjanjikan tak? Menjanjikan. Berhubung hati sampai wis paham tentang tauhid, hanya golongan orang inilah yang tidak akan bisa ditipu oleh nafsunya sendiri. Sebab dia sudah tahu dan sudah dibekali Allah bahwasanya mata dunia wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Wis sampeyan wis ngerti nek kabeh iku tipu-tipu. Ditipu-tipu paham, akhirnya sampeyan delok siapa di balik itu semuanya. Selamat wis hati. Yang ini akibatnya gak diombe kopi ini. Biasa ini. Tenang ya Pak, sibuk nggarap Al-Qur'anul Qadim. Wis muga-muga tak dongakno akeh sing gagal no ngajine ning njaba.
Ya dah. Nek digagalno kan kula saged fokus nyelesekno Al-Qur'anul Qadim. Al-ujubu ya wis. Wa daliluhu minas sunnah. Tentang ujub. Wa daliluhu lan utawi dalile ujub minas sunnati saking hadis iku kola dawuh saka Rasulullah salasun muhlikatun utawi ana telung perkara muhlikatun kang bisa menghancurkan apa salasah apa salasun. Siji iku sahun mutaun, ati sing duweni ati kekir, mutaun kang den turuti. Ati kekir berarti apa toh? Sebab krono ati merasa memiliki, akhirnya jangan heran kalau dalam hati ada hati sing meleki. Ngerti meleki ya? Kikir lah loh, kikir. Padahal satu sisi jenengan dituntut untuk mengeluarkan. Contoh, garwa sampean estri niku jememet Pak. Goleki dhuwit nang gone pogo iki arepe gawe tuku lombok terasi. Ora ana. Padahal ning kesak sampean niku ana duwite. Ya, gak duwe duit ayah. Trasek lombok iku entek. Yo jauh-jauh oh adikmu kono sik. Wonten nang ngoten niku. Wonten. Kadang-kadang sebaliknya. Bapak mari kerja 1 minggu bayaran blek dikekno sedaya nanggone diberikan pada istri. Pun nek wis kena istri, pendapate istri duit nek wis kecekel aku kaya limitikus. Dijaluk wis gak iso. Lho wonten nggih, Pak. Bojo sing kok wonten. Wonten. Ngapunten Kang Kanda Bu. Bapak iku ya soro banget kerja mulai isuk tekan sore gak mulih budal iku wae gak oleh tuku ambek sampean. Mas, daripada tuku nang jaba mana bontoto ae tak bontotno. Pak, tak delok tak buka nang ngene bontotane peludit iwak Garuda. Prinsipe sing wedok cekne awet. Sekone dibaki Pak Mas, gwedhi ketok gwedhi. Tak kira isine empal apa enak, tak buka ya Allah. Wonten kuluping wonten luntas. Ya apa le iso tegar garwa sampean ben dina sampean pakani luntas. Jare ngeten jamu Mas iki cek sehat. Mboten sehat nek cara jarku malah bedeg-deg wetengmu. Bendino mangan luntas. Wonten Pak luntas iku dicereping, gitu. Cereping. Ngoten iku nek dikongkon dadar ndok Pak, ya Allah. Antara ndok ambek terigune akeh terigune iki apa ae proteine ono. Wis. Lho nggih jarene ibuke cek rekah. Duh aja ngono Bu. Temen sakno Pak iku. Mau ngacul kayak isuk nganti sore ning bangunan ning anu. Wis nek pancen bontot yo aja eman-eman. Golek iwak sing enak. Tenan lho. Arep budal kerja walaupun gak tuku nang jaba yo apik. Nek prinsipe cek gak banyak pengeluaran, tapi ojo meleki. Duit ini wis kadung sampean trimo ojo kaya elim lho. Pak kadang-kadang nggih butuh tuku rokok. Lah ngoten nggih, pengin ngopi. Niku wonten ada Pak.
Wonten istri ngono Mas daripada tuku kopi kono tak gaekno kene. Lho, ayahe pingin refreshing ngomong ambek kanca-kancane ngene. Wis jarno ae pokoke gak golek gendaan liya ngene lho. Ora apa-apa. Babano. Bun. Kikir. Iki nek cara Kanjeng Nabi ngibaratno wong kikir iku laksana orang yang mempunyai sumur ya keduan ngene iki tuyone gak tau dipundhut. Apa dadine? Banger mboten? Banger. Amonia akeh. Artine wong-wong sing ketitipan dening Gusti Allah kok duwe ati rasa kikir. Padahal satu sisi anake, bojone, tanggane membutuhkan itu. Ati kok eman-eman dasari kono keringetku dhewe memiliki sendiri. Abot Pak niki. Temen abot. Niku sing jenenge dunya gak barokah wonten mriku. Tapi nek air iki sampean pundhut terus menerus, sampean cukup. Nggih nyun sewu. Inilah teori wong barat dengan wong timur iku gini. Nek wong barat logikane nek dijukuk sing jenenge dhuwit asale 1000 dijukuk 100 tinggal 90. Berarti didik toh? Tapi dia tidak yakin di balik itu semuanya nanti akan Allah berikan lebih daripada 1000. Gak paham. Teorine iki mang lho kitab ning Kaunia, nek banyu kok jukuk terus dadi apik banyune iku dadi seger. Dadi seger. Nek gak kok jukuk amonia tok. Makanya duit sing sampean deleh bank. Kemarin kan ada undang-undang ini, aturan bukan undang-undang. Nek gak digawe transaksi dibekukan nek ngoten ya. Kula setengah setuju. Dibekukan ambek negara. Berarti gak manfaat. Mestine harus sampean transaksino. Ditransfer nang gone sapa kuno kanca sing butuh. Lah gak engko lak gak dianu, gak diblokir. Apa maneh masjid-masjid apa yayasan-yayasan transfer. Lho, engko lak dadi apik iki engko. Jare sapa sone tambah entek. Iku nek akalmu ngomong. Nek atimu sing iman mboten. Mboten Pak, estu mboten. Sebab iki wis tak praktekno dhewe. Ngene iki yo gak ndadekno aku yo kekurangan. Kopi lho gak melok gawe teko de. Lho sampean delok. Lho tenan. Wedang jahe, aku yo gak tari, gaekno jahe rek, mboten ditekakno Gusti Allah dhewe. Ya iki jenenge min khaisulayah tasib. Wonten. Wis ta, nek ati gelem ngempakno iman, mboten wonten istilah kikir, mboten. Pun niku dawuh Kanjeng Nabi hadis. Perkara telu sing nomor loro sing dadekno ancure perkara-perkara ibadahmu lan sak piturute nilai amaliyahmu wa hawa muttabaun ngikuti nuruti hawa nafsu. Sing ya apa sing diwastani ngikuti hawa nafsu? Ngene. Sudah saya katakan yang disebut nafsu adalah pengakuan ingsunnya makhluk. Dalam hati kita muncul keakuan kita dalam hal apapun itu nafsu. Iku nek sampean turuti. Lah ikilah sing kula maksud hadis yang mengatakan wa hawa muttabaun nuruti hawa nafsu. Lah nilai ibadahmu kok akoni akumu makhluk yang melakukan wis ora ana nilaine. Tapi nek akune iku mang akumu sudah hilang dadi akune Allah. Ya iki sing tak maksud dirimu tidak mengikuti apa aja-ajae hawa nafsu. Sing nomor 3 wa ijabul mar'i bi nafsihi yaiku wong kang apa ngegung-ngegungno takjub gawok binafsihi menyang awake dhewe. Artine ngene. Ning ati niku Pak ya. Kok gak aku ngono, gak selesai masalah.
Kok gak aku ngono? Atarai gak tadi. Loh, ati sing ana unek-unek sing kaya ngono berarti ikilah perkara-perkara sing ndadekno penyakit ati sing wonten mriki. Dan itu berlaku terhadap siapapun kecuali orang-orang yang sudah berjalan ilmu tauhid lewat laku terus nur ma'rifat Allah nyalakan. Hadisun hasanun iku mang hadis hasan. Nomor 4 al-kibru, kibir. Iku rafdul haqi nolak perkara sing bener, wakti korunasi lan ngerendahake manungsa. Qala Allah Ta'ala fi surati Luqman. Kibir iku yaiku wong sing nolak kebenaran dari Allah. Apa yang dimaksud kebenaran? Tauhid ditolak. Wis iki kibir. Contoh kebenaran. Iki jelas sing isok ndadekno udan iki Allah. Sing isok nahan udan iki Allah. Kebenaran sing kaya ngono ditolak disebabkan pas posisi kita jadi pawang. Nah, tak woco japat-japut tae asu wis mau macem-macem. Utawa sampean betok keris, nek keris iki dibuka teko rongkone udan dresaya apa langsung mandek tak lho wis. Terus ning ati ngomong utawa ning ati duweni iman. Imane nang sakliyane Gusti Allah. Nggih. Niki sampean padha karo nolak kebenaran. Rupanya apa kebenaran? Karena Allah, bukan karena jopa japu itu, bukan. Karena Allah. Berhubung kita tidak ada tauhidnya, ya otomatis hati kita melihat, menyaksikan japa japunya, melihat kerisnya, melihat makhluknya. Iman kita di situ. Loh, penyakit hati. Hati-hati niki. Pemaneh sing karo main melaku kemarin nih lho wes. WA-ne balik muncul. Ayo gue nek hati-hati percuma malah tadi gatel yo nang awakmu. Iya. Qala dawuh sapa Allah taala fi surati Luqman iki dasare. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sak temene Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Gusti Allah kulla mukhtalin maring wong-wong sing atine sombong. Tegese sombong iku rumangsa luwih apik katimbang wong liya wau. Terus fakhurin berbangga diri dengan apa yang sudah Allah letakkan pada diri kita. Contoh iku mang karomah mang lo ya. Ayo terus none gak ledeh awakmu. Ben gak ledeh, ben gak mudah sampean iku berbangga diri alias kibir ujub ya iku mau wis utamakno zikirmu. Kala dawuh sapa Rasulullah al-kibru utawi kibir iku kok tutuke ini sih mencolot iki. Wa qala aidan fi suratil al-a'raf. Dawuh aidan kalimane padha karo ayat yang sudah kita baca tadi berarti Al-Qur'an. Fi suratil a'raf ing dalam surat al-a'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaluna fil ardi bighairil haqq. Aku kata Allah bakal memalingkan mereka-mereka yang dalam hatinya itu ada sifat takabur, tak paling no sangka dene ayatku, sebab dirinya itu berbuat takabur di alam bumi bighairil haq, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Pundi to Pak, wong sing berbuat takabur di atas bumi dengan alasan yang tidak dibenarkan. Ngeten.
kan wis ngerti. La haula wala quwata illa billah. Kok sik ngakoni makhluke? Lho iki. Berarti inilah yang dimaksud yatakabbaruna fil ardi bi ghairil haq. Tanpa ada alasan yang dibenarkan. Wis ngerteni kabeh iku sing agawe, sing ngobahke kabeh makhluk Gusti Allah, kok ya iki diaku insune awake. Mestine ingsun Allah sing bener. Berhubung teng mriku tauhid ditolak, maka nih Gusti Allah saya seribu bakal malingake. Bukan maling, itu bukan loh ya. Malingake iku wis nyimpangno ngeten lho. Berpaling nih lho ya. Malingake nang sapa? Alladzina wong akeh. Dipalingake sangka apa? An ayatia saking pira-pira ayat ingsun. Ingsun Allah. Ayat yang pundi yang dimaksud? Ya tauhid niki. Gak dilebokno nang jero atine wong kuwi. Sebab apa? Ya takabbaruna fil ardi. Karena di dalam hatinya itu ada takabur. Ilmu tauhid ini gak akan bisa masuk pada hati seseorang jikalau dalam hati itu ada takabur. Istilah bahasa gelas nek ana tutupe ya banyu dilebokno ya ora iso. Saged dipaham nggih? Wes saiki setingkat kita yang sudah menerima tauhid. Oke. Apa fase berikutnya? Allah tidak akan menarikmu ke alam musyahadah jikalau hatimu ketika suluk sik ngakoni dirimu. Berarti sik ketutup dalane. Wong nek ketutup dalane wis gak iso metu wae. Padha to. Wong bayi ketutup dalane. Akhirnya saiki diwakal. Wetenge dibedel, digolekno dalan anyar. Lah ngoten nggih. Dalan asli ini gak iso diliwati, ya toh? Akhirnya namanya apa? Sesar ya? Sesar. Modelnya sakniki ngono. Tapi dari dokter lho ya, gak iso metengan. Meteng loro, ping telu wis gak oleh. Jarine ngono. Karena resiko tinggi. Coba nek umpama lewat dalane asline. Lho, sampai umur 50 swidak. Karena apa cendelane wis sombong, digawe watuk ngono wis mak drusur. Ya kaya mbokku sampai 12. Tiba adikku loro iki ya. Terutama sing brentik iku. Adikku sing terakhir Denul Arifin. Teko pasar wis kebelet. Wis tutuk omong langsung brul meledak. Gampang krana cendelane wis ombo. Tapi walau iki nyun sewu lho sampean sebagai suami ojo khawatir. Meskipun habis diselondol dasak menu gedene, engko balik maneh. Namanya elastis. Ibaratnya kayak ngene nek cara kitab. Kamu ora belumbang, semerap. Oke. Kok antem watu sak gedene korean. Cilup engko balik maneh. Kok antem watu sak gerdu. Cilup balik. Ojo khawatir. Sing penting waktu babaran gampang. Ngoten lho. Iku wis Gusti Allah kuasane dhewe. Engko nek babaran molor weng ngoten. Lah saiki mun sebidan saniki dol saniki kesuwen digonting mak seret nggih to. Zaman mbok Pak, ya Allah Pak, kula niki menangi. Mbok niku dukun bayi, wis bal-balak critakno. Sabar ngenteni. Mbok mesti nggawa gedang biyen niku. Anake gak dioleh man gedang. Gedang iki diwenehno nang ngene wong sing bayi. Tak takoki mbok, "Mak, apa sih sampean gak ngono? Kulo tak pangane gak oleh." Pangan. Aja melok-melok. Iku ngono kanggo wong bayi. Babarane wate ceke kuat, jare ngoten. Dadi wong ngeden niku lara terus nggih ta, Bu? Nggih ya. Nek lara kok yo balak-balik ngono. Heran aku dhewe. Heran. 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 Heran
Ditunggoki nganti suwe, kadang Pak sedina suwengi ngoten niku. Mboten mesti tergantung cendelone nek ngari ngono. Nek si perawan-perawan ini sondok suwe memangi. Ndak suwe. Kula anak sing pertama niku ya, iku menangi mbok sian sing babaran. Mbok sing nulungi. Nggih omah mriku sien. Bon, lanjut. Kok tutup babaran bareng apa? Salah. Sing nomor gangsang. Al-kibru batarul haqqi wa ghatmun nasi. Rawahu ngriwatake hu hadis sapa al-muslimu Imam Muslim. Sing nomor gangsal al-hasadu hasud. Iki penyakit ati iku ayah suba sapa al-abdu ya si mari ngono tak tututi badminton. Iku ayah suba ayah sudayento iri sapa al-abdu kawula ghairahu ing sakliyane abdu wayakrahu lan drengki ru'yatan nikmati drengkeni ningali kenikmati alaihi ngatasé wong liya. Pak, hasud iku iri kawula iku menyang wong liya apa nikmat sing diwehke Gusti Allah. Tangga sampean habis isok tuku sepeda ningati paling ya duit utangan kredit ngono iku gak trimo ning jero ati Pak. Nggo wacor nang ngene tangga-tangga liyane. Yo tak kandhani ya. Tanggaku iku ya mari oleh warisan tuku motor jo kaget. Ngono iku lambene wong wedok biasae. Pun biasa karena wong wedok lambene loro. Jare nek gak sedina ngrasani utawa anu jare digewatel ya. Pun. Tapi beda nek wis jenengan dipendem ning ngene Pondok Jaya Baru wis gak ngono maneh sampean. Nek ngono tak ketak. Pun. Qala dawuh sapa Allah fi suratin Nisa ing dalam surat Nisa ayat 54. Am yaksuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ana ta padha iri sira kabeh anasa ing menungso alama ing atase apa atahum kang nekake hum ing nas sapa Allah min fadli eta. Apakah kau masih iri terhadap orang lain manusia yang aku berikan nikmat fadl terhadapnya? Jikalau itu memang iya, maka itu akan menjadi penyakitnya hati. Hubutun ya termasuk sing nomor 6 cinta ning ati menyang donya ayata alaqo ing yen to terpikat apa alqol buati bidunya kelawan donya hatayan sehingga lali sapa abet al akhirata ing negeri akhirat. Sing dimaksud cinta dunia adalah kesan seme ati menyang alam dunya sampai lali alam akhirat. Atau gini, kesan seme ati menyang iman bahwasanya makhluk itu yang melakukan, akhirnya dia itu khatayansa hatinya lalai, sebetulnya yang punya gerak adalah Allah. Wonten riku. Qala dawuh sapa Allah fi surat Yunus ayat 7. Innal ladina rupane ayat innal ladina sak temene wong akeh iku layar junakan orang duweni karep sapa ladina liko ana ing ketemu aku Allah waradulan dia iku sudah puas ridho bil hayati dunia gembul atau kelawan tadi siji dengan kenikmatan kehidupan dunia watma inulan sudah merasa anteng sapa ladina biha kelawan hayati dunia waladina hum an ayatina ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang kulalaikan dari ayat-ayatku. Artinya apa, Pak? Wong nek atine iku ora ono karep nang kembali kepada Allah, itu jelas orang ini merasa cukup hidup di dunia, merasa enak puas terhadap kenikmatan dunia.
Nah, orang inilah yang disebut orang yang lalai pada kenikmatan yang kekal. Al-khulasoring kesi kulu marodi fi kolbi utawi saben-saben kulu marodin utawi saben-saben penyakit fil kolbi kang ono ing dalem jerone ati iku yansa sumber min adami istiqomatil kolbi saking ora anane luruse ati fi tawajuhillahi maring tawajuh datang Allah. Sumber penyakit hati adalah iki ringkasan. Karena hati tersebut tidak bisa, tidak mau tawajuh terhadap Allah. Wis ngoten ta? Lah, hati bisa tawajuh pada Allah harus terima ilmu tauhid dulu. Ngoten niki. Orang yang ingin mendapatkan ilmu tauhid, yo carilah guru akhirat dulu. Wis mumet-mumet, Pak. Nguwali sama ngelem. Tibone nang negeri Cina. Tibone nang negeri Cina. Ya tetep sampean parani ning Cina kono.